Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ta'atihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi fadlihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, wa bil khusus seluruh jajaran pengurus Yayasan Masjid Namira dan pengurus takmir Masjid Namira yang saya hormati, yang hadir pada kesempatan ini, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali membangunkan kita pada pagi ini dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan dalam keadaan sehat, yang karenanya kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada pagi ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan salat subuh berjamaah, dan tentu mudah-mudahan awal kebaikan yang kita lakukan pada pagi ini akan bisa kita lanjutkan dengan memproduksi kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena yang ada di dalam pikiran orang-orang yang beriman itu adalah bagaimana bisa memproduksi amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Itu yang ada dalam pikiran orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, yang karenanya yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana kita bisa melaksanakan kebaikan yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Bapak sekalian, mungkin ada yang bertanya-tanya, iki mari riyo kok mbakas musibah gitu ya. Musibah itu kan identik dengan ketidakenaan, ya kan? Identik dengan kegelisahan, identik dengan kesedihan. Itu musibah. Ya kan? Dan karena itu saya kira tidak ada satupun di antara kita yang berdoa mudah-mudahan Allah memberikan musibah kepada kita itu. Ya, tidak ada satupun di antara kita yang berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kesulitan kepada kita. Tidak ada kita yang berdoa seperti itu. Tapi suka atau tidak suka, ya, itu yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini, salah satunya adalah musibah. Ya, suka atau tidak suka, yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita ini adalah musibah. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang detail dan tema-tema musibah itu tidak banyak, cuma 5 ya, cuma 5, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-155, 156 dan 157 dari surat Al-Baqarah, gitu Ustaz Haris ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin.
alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi item-item musibah di dalam Al-Qur'an itu tidak banyak. Ini musibah keduniaan. Ya, ini musibah keduniaan. Jadi yang pertama-tama adalah walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Yang pertama-tama adalah kekhawatiran, ketakutan. Ya, entah ketakutan ditekan orang, ketakutan diancam orang, atau ketakutan dia tidak bisa mencapai ekspektasi yang telah dia canangkan, sehingga muncullah kegelisahan, muncullah kesedihan dan seterusnya. Ya, yang pertama. Yang kedua wal ju', ya, kelaparan. Ya, kelaparan. Nah, ini kan kaitannya dengan persoalan pokok yang ada di dalam diri manusia. Jadi kebahagiaan dan kenyang itu adalah dua hal pokok yang ada dalam diri manusia, yang manakala keduanya ini terganggu, maka itulah yang disebut dengan musibah. Ya, makanya kalau kita di surat Quraisy itu, ya kan, di dalam surat Quraisy itu kan kesejahteraan itu kan ada dua. Yang pertama adalah allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau perut ini terpenuhi dan kemudian ada rasa aman, ya, itulah kesejahteraan. Nah, sehingga ketika keduanya ini terganggu, perut lapar, kondisi tidak aman, itulah musibah. Sebetulnya inilah yang paling utama di antara musibah-musibah yang lain, yaitu minal khaufi wal ju'. Yang ketiga wa naqsin minal amwal, kemudian berkurangnya jiwa. Ya, orang yang kita cintai meninggal misalnya, ya, istri kita wafat, anak kita wafat, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang terdekat dengan kita wafat, itulah musibah. Ya, jadi wa naqsin minal amwal. Yang keempat adalah ya wal anfus, maaf, amwal adalah harta kekayaan. Ya, jadi kekurangan harta kekayaan. Kekurangan harta di sini maksudnya adalah ketika dia ingin mencapai sesuatu dengan harta yang dia miliki, itu tidak mencukupi. Ya, itu tidak mencukupi. Itulah musibah. Yang kedua adalah anfus, maaf, yang keempat adalah al anfus. Wa naqsin minal anfus, kurangnya jiwa. Itu yang saya ceritakan tadi, keluarganya atau orang yang dicintainya wafat. Wassamarat, dan buah-buahan. Saya ketika membaca tafsir ayat ini sekalian, itu berpikir, bukankah buah-buahan itu sudah masuk di dalam kategori harta? Tapi kenapa dia dibuat spesifikasi, disebutkan secara tersendiri? Jadi kan wa naqsin minal amwali wal anfusi wassamarat, ya kan? Saya juga tidak tahu apa ini kira-kira maknanya. Tentu yang paling tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankan ayat ini. Tapi kira-kira gitu ya, kira-kira ini buah-buahan itu adalah sesuatu yang paling disukai oleh manusia. Apalagi kemudian ketika dia punya kebun buah-buahan misalnya, entah itu kebun kurma, kebun jeruk atau kebun-kebun yang lainnya, yang itu kemudian sudah matang dan sebentar lagi akan dipetik, sebentar lagi akan dipanen, tiba-tiba terjadi angin kencang misalnya, yang kemudian menyebabkan buah-buah itu berantakan. Itu disebut sebagai sebuah musibah di dalam ayat ini. Jadi detail musibah sebetulnya itu tidak banyak, 5 ini, ya, minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Gitu. Artinya kalau kita lihat masih banyak nikmat-nikmat Allah yang lain dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitas. Ya, itu masih jauh lebih banyak yang kita miliki ini dibanding musibah sebetulnya itu. Tapi itulah persoalannya, masing-masing orang akan punya caranya tersendiri di dalam menghadapinya. Ya. Mungkin ada yang sudah dengar ya. Ada yang
membaca atau mendengarkan kisah-kisah mu'alaf. Ya. Orang masuk Islam itu apa sebabnya? Kan rata-rata yang banyak adalah masalah ketuhanan. Ya kan? Mengapa dia masuk Islam? Karena Islam punya konsep tentang akidah yang paling benar. Tidak ada pertanyaan lagi di sana, nggak ada paradoks lagi di sana, tidak ada pertentangan lagi di sana. Allah ya Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga ketika terjadi pertentangan dalam bab ini, dalam teorinya, maka disitulah orang akan ragu. Ya, bagaimana ada seorang ibu melahirkan anak, anaknya menjadi Tuhan, sementara sang ibu tidak menjadi Tuhan, ya kan? Kalau ibu ini menjadi Tuhan, lebih masalah lagi, ya kan? Bagaimana Tuhan kemudian melahirkan Tuhan, ya kan? Jadi padahal Tuhan itu adalah pencipta, berarti dia menciptakan sang ibu, kan kira-kira seperti itu. Ada kebingungan, dan dari situlah kemudian banyak orang mencari di manakah konsep ketuhanan yang benar. Ada lagi konsep ketuhanan yang memisah-misah hak-hak Tuhan itu. Ada Tuhan yang berhak untuk menciptakan, ada Tuhan yang berhak untuk memelihara, dan ada Tuhan yang berhak untuk menghancurkan. Bagaimana kira-kira kalau Tuhan yang kedua dan ketiga ini bertarung secara imajinasi atau bertarung secara keinginan? Yang memelihara kepingin memelihara, yang menghancurkan kepingin menghancurkan. Ya, berarti kan ada pertentangan di antara hak-hak Tuhan, kan seperti itu. Orang bingung dan kemudian mencari. Dan pencariannya, sekalian, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia tidak beragama, ya kan? Agama ini tidak ada konsepnya yang benar. Atau kemungkinan mencari agama yang paling benar di dalam konsep ideologinya. Ketemunya Islam dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali itu, ya. Atau orang-orang masuk Islam itu karena konsep ibadahnya. Ya kan, konsep ibadahnya itu. Ya bagaimana sholat misalnya, ya bagaimana ada orang masuk Islam itu karena zakat. Ya kan, orang masuk Islam itu karena zakat. Kenapa? Yang terbayang di dalam diri seseorang, ya, agama itu adalah konsep spiritual, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata Islam tidak. Ya kan, kunci kebaikan di dalam Islam itu adalah hablun minallah dan hablun minan nas, ya kan? Nah, hablun minan nas ini, ya, itu ternyata di dalam ajaran-ajaran yang lain mereka tidak menemukannya secara baik. Ketemunya di dalam Islam, dan dengan hidayah Allah mereka masuk Islam. Ya. Atau orang masuk Islam itu karena konsep dosa dan pahala. Ya. Jadi konsep dosa dan pahala di dalam Islam ini yang paling logis. Kalau ada orang berbuat salah terkena dosa, kalau ada orang berbuat baik mendapatkan pahala. Nanti kalau dia meninggal, orang yang berbuat dosa dengan dosa yang banyak, apalagi ada syirik di situ, dia akan masuk neraka. Orang yang beramal soleh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan masuk surga, ya kan? Itu logis gitu. Sehingga yang tidak logis itu adalah ketika ada orang yang berbuat dosa, tiba-tiba ada orang yang menebus dosanya dan kemudian orang ini masuk surga. Itu nggak logis, kan seperti itu kan? Jadi tiba-tiba saja ada orang yang kemudian mau pasang badan, udah deh kamu berdua dosa, silakan dosa. Setelah itu datang kepada saya, gitu ya. Saya kasih tiket pengampunan kepadamu supaya Tuhan mengampuni kamu misalnya. Itu nggak logis. Ya kan? Sehingga ada orang kemudian masuk Islam karena ini. Nah, sekalian, ini ada seorang dokter masuk Islam bukan karena tiga hal tadi itu. Ya. Dia masuk Islam itu karena musibah. Bukan karena dia terkena musibah, bukan. Tapi dia melihat konsep musibah di dalam Islam. Ya. Saya tidak perlu menyebut di sini ya, supaya kita tidak ada kesan iklan dan promosi, nanti dilihat sendiri gitu. Siapa dokter masuk Islam karena ayat yang ke-155, 156 dan 157, di mana 155, 156-nya saya baca di tanda itu. Ya.
maksud saya, kenapa orang masuk Islam? Justru karena konsep yang bernama musibah. Biasanya sekalian, orang itu akan meninggalkan agamanya, ya kan, ketika dia kena musibah, ya kan. Wis sholat ya mono ya ini, mari ngono anak kecelakaan, misalnya gitu ya. Aduh, Allah tidak sayang kepada saya ini, misalnya. Udah deh, gua nggak sholat lagi ini, gitu, misalnya. Naudzubillah, insya Allah kita tidak seperti itu. Artinya, mungkin akan kita jumpai orang-orang yang meninggalkan agama, meninggalkan ajaran-ajaran agama, itu karena musibah. Orang ini tidak. Orang ini masuk Islam karena musibah. Ya, konsep musibah di dalam Islam, sebagaimana di ayat yang saya baca tadi itu. Bahkan dia bilang, inilah sebetulnya sumber ketenangan hidup yang saya cari bertahun-tahun. Ya, dia bilang inilah sumber ketenangan hidup yang saya cari bertahun-tahun. Dia tidak menjelaskan secara detail mengapa, tapi wallahu alam bisawab, kira-kira Bapak sekalian, materi yang akan saya sampaikan ini sedikit bisa menjawab kenapa orang itu semakin kokoh agamanya ketika dia terkena musibah. Ya, kokoh agamanya ketika dia terkena musibah. Karena itu saya mengambil materi tentang, mengambil judul, di mana posisi kita saat musibah itu terjadi. Ya, di mana posisi kita saat musibah itu terjadi. Ya, nah sekalian, sebelum itu saya kira kita semua memahami dalam kehidupan kita sebagai manusia ini, ya, itu akan ada banyak proses gitu ya. Yang pertama proses kematangan jiwa, yang kedua adalah proses kematangan emosi, dan yang ketiga adalah, dan ini yang paling penting, proses kematangan beragama. Dan wallahu a'lam bishawab, menurut saya, ya kan, 3 kematangan ini salah satu tolok ukurnya adalah bagaimana ketika dia menghadapi musibah. Ya kan? Jadi ketika orang itu menghadapi musibah, sekalian, 3 ini yang dipertaruhkan. Kematangan jiwa, kematangan emosi, dan kematangan beragama. Yang ketiga ini yang paling penting, karena ini menyangkut positioning kita di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Makanya banyak orang yang berantakan kejiwaannya, ya kan, karena dia tidak siap menghadapi musibah yang dia alami. Banyak orang yang berantakan emosinya, ya, sehingga mengalami instabilitas emosional yang akut, ya, emosi yang tidak stabil yang akut karena musibah. Dan mungkin juga naudzubillah, tsumma naudzubillah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi di kita, banyak orang yang berantakan proses dia dalam menjalankan agama ketika musibah terjadi. Apakah terkait dengan ucapannya ataukah terkait dengan perbuatannya? Nah, mari kita lihat di sini. Ini saya ambil dari ringkasan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengarang buku yang berjudul Uddatus Sabirin, bekal orang-orang sabar. Ya. Jadi maqamatul insan indal masaib. Positioning manusia saat terjadinya musibah. Nanti kita lihat kita berada di posisi yang mana itu, ya. Jadi ini saya tulis saja secara lengkap ya, alinea atau paragraf yang secara ringkas menyebutkan tentang posisi manusia saat dia menghadapi musibah. Ya, saya baca sini Bapak sekalian. Nah, alhamdulillah ya, ini sudah bisa terbaca sampai belakang. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, wal masaibul lati tahullu bil abad, musibah-musibah yang melanda seseorang, walaysa lahu hilatun fi daf'iha, sementara dia tidak mampu untuk bisa mengatasinya. Jadi musibah-musibah yang melanda seseorang yang dia tidak mampu untuk mengatasinya,
kamauti man yu'izzu alaihi, seperti kematian orang yang dicintainya, ya kan, wasaraqati malihi, atau seperti ketika hartanya hilang, hartanya dicuri, wa maradhihi, atau dia kena penyakit berkepanjangan, wa nahwu dzalik, dan yang lainnya. Fa inna lil abdi fiha arba'u maqamat, maka saat itu manusia akan memiliki satu di antara 4 posisi. Ya, jadi ketika manusia itu menghadapi musibah, Bapak sekalian, maka orang yang terkena musibah itu tidak akan bisa lepas dari satu di antara 4 posisi ini. Nah, nanti kita lihat ini, posisi kita akan di mana saat musibah itu terjadi. Ya, ahaduha, yang pertama adalah maqamul ajz, posisi ketidakberdayaan. Ya. Jadi ketika orang itu terkena musibah, dia kemudian tiba-tiba lunglai dan tidak berdaya. Ya. Mengikuti musibahnya. Gitu ya. Jadi musibah itu menghadirkan apa? Kan menghadirkan ketidakberdayaan. Mestinya orang yang mengalami musibah jangan mengikuti ketidakberdayaan yang diakibatkan oleh musibahnya, kan begitu harusnya. Tapi ini tidak. Maqamul ajz, posisi ketidakberdayaan. Jadi begitu musibah itu datang, melemah, semuanya melemah, kejiwaannya melemah, ya, emosinya melemah, fisiknya juga ikut melemah gitu. Nah, kita lihat di sini, wahwa maqamul jaza'i wasyaqwa wassukhat. Ya, yaitu sekalian posisi kegelisahan, posisi mengeluh, dan posisi jengkel. Ya, posisi jengkel. Ini kan tahapannya kan kadang-kadang begitu kan, ketika orang menghadapi musibah dan dia tidak sehat, dia tidak siap. Itu ya. Pertama sedih, yang kedua mengeluh. Nah, karena mengeluh ini berarti dengan ucapannya, berarti keluhan itu adalah ekspresi dan aktualisasi kesedihan dan kegelisahannya. Wasyukhat, kemudian secara emosional langsung drop apa? Jengkel. Nah, kalau orang itu memahami bahwa yang memberikan musibah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mentakdirkan adanya musibah adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti kegelisahan, mengeluh, kejengkelan ini kan diarahkan kepada siapa? Diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kok yang mentakdirkan semuanya. Jadi ketika terjadi musibah, kemudian dia sedih, gelisah, mengeluh, ya kan? Kemudian jengkel, diarahkan kemana itu? Diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahada, makanya kata Ibnu Qayyim, wahada ma la yaf'aluhu illa aqallan nasi aqlan wa dinan wa muru'atan. Dan ini tidak akan dilakukan kecuali oleh orang-orang yang secara nalar pendek dan secara agama dan keterhormatan cetek atau kurang, begitu ya. Yang kedua, nanti kita lihat satu persatu ya. Al-maqamut tsani, posisi yang kedua, maqamus sabar, posisi sabar. Imma lillah, ya, ada kalanya sabarnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, wa imma lil muru'atil insaniyah, atau ada kalanya karena keterhormatan kemanusiaan. Maksudnya keterhormatan di depan manusia. Ya, misalnya ada orang kuat, ya, badannya kuat, tegap, gitu ya. Kemudian apa itu yang oleh Binarak itu? Perutnya itu berapa? 6 atau 7 itu? 6 pack gitu ya. Kalau kita ini kan sudah 1 pack semuanya kan? Ya, jadi perutnya sudah 6 pack. Tiba-tiba dia terjatuh nangis gitu. Ya kan? Ini kan di depan keterhormatan manusia kan gak masuk akal. Lha kono kuat, awakmu awakmu kuat, awakmu apik, tiba ngene kok nangis bisanya kan gitu kan. Makanya meskipun dia pengen nangis, dia nggak mau nangis. Ya, itu sabar ya dalam aspek keterhormatan kemanusiaan. Badannya kuat, bagus, jatuh, makanya dia langsung bangkit. Sabar dia. Ya kan?
Yang ketiga, al-maqamus tsalits. Ya. Jadi posisi yang ketiga, maqamur ridho. Ya. Jadi ini adalah posisi ridho yang ketiga. Wa huwa a'la min maqamis sabr. Dan posisi ridho ini lebih tinggi nilainya daripada posisi sabar. Wa fi wujubihi niza'. Dan terkait dengan kewajibannya masih ada beda pendapat. Artinya apakah orang itu wajib ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah atau tidak, atas musibah yang terjadi atau tidak, itu masih diperselisihkan di kalangan ulama gitu ya. Was-sabru muttafaqun ala wujubihi. Sementara sabar semua ulama sepakat akan wajibnya. Jadi wajib orang itu sabar. Yang ketiga. Yang keempat, al-maqamur rabi'. Ya. Jadi posisi yang keempat. Apa itu? Maqamus syukur. Kena musibah tapi bersyukur. Ya. Wa huwa a'la min maqamir ridho. Dan ini yang paling tinggi, lebih tinggi daripada posisi ridho. Ya. Fa innahu yashhadul baliyata ni'matan. Kenapa? Karena saat itu dia berpersepsi, ya, dia beranggapan, dia berkeyakinan bahwa musibah itu adalah nikmat. Ya, musibah itu adalah nikmat. Fayashkurul mubtali 'alaiha, sehingga dia bersyukur atas musibah yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ini maknanya ya. Posisi pertama, mungkin sedikit sudah kita ungkap tadi, maqamul ajaz, posisi ketidakberdayaan. Terus sekalian, ada ta'liq ya, ada komentar dari Ibnu Qayyim, kalau orang memiliki posisi ini, ya, inilah orang-orang yang pendek nalarnya dan sedikit pemahaman agama dan kehormatannya. Ya, jadi nalarnya pendek secara emosi, ya kan? Dan pemahaman agamanya juga sedikit. Bukan berarti dia tidak memahami bahwa dia harus sabar, tidak. Tapi pemahaman itu tidak dilaksanakan. Kira-kira seperti itu. Apa ada itu di dalam Al-Quran orang-orang seperti itu? Sederhana. Makanya kalau Ustadz Haris ya, waktu jadi imam, terus baca surat Al-Fajr, perhatikan di situ. Ada 2 ayat, di mana 2 ayat ini terkait dengan posisi ketidakberdayaan ini. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun manusia ketika diuji oleh Tuhannya, fa'akramahu wa na'amah, kemudian Tuhannya memuliakannya, Tuhannya memberikan nikmat kepadanya, fayaqulu rabbi akraman, oh Tuhanku telah memuliakan aku. Wah, disenengi Gusti Allah ya iki. Ya. Anak mlebu nang universitas favorit keterima, tambakku dadi, ya kan? Pariku panen alhamdulillah dan seterusnya. Fayaqulu rabbi akraman. Tuhanku telah menyayangi aku, Tuhanku telah memuliakan aku. Tapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Lihat bab amwal di sini. Dan adapun orang-orang yang ya, ketika diuji oleh Tuhannya dengan ujian dikurangi rizkinya, ditahan rizkinya, tidak diberikan. Fayaqulu rabbi ahanan. Ah, Tuhanku telah menghinakan aku. Bapak sekalian, ini posisi paling bawah, ya kan, dalam positioning manusia menghadapi musibah. Dan dengan posisi ini manusia kehilangan 2 kehormatan. Kehormatan di depan Allah Subhanahu wa taala dan kehormatan di depan manusia. Ya kan? Jadi misalnya ada seorang suami, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak mengalami itu, begitu berada di posisi ini,
Ya kan? Tentu pertama-tama kita akan kehilangan kehormatan di depan Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini akan kehilangan kehormatan di depan keluarganya. Ya, kok cuma gitu saja suami saya menghadapi masalah, kan kira-kira begitu. Apalagi kalau anak-anaknya memahami, lah aku mek ngono tok bapak iku kena musibah kok wis ndelosor misalnya gitu kan. Naudzubillah itu. Jadi kehilangan dua kehormatan ini sekaligus kalau sampai memiliki sifat ini, kehormatan di depan Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin adalah dosa yang akan dia tanggung karena dia tidak yakin dengan takdir, ya kan, dan seterusnya, dan itu bisa mengarah kepada dosa-dosa besar. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis Nabi itu sekalian, ada kematian yang orang itu ketika mati tidak boleh disolati meskipun dia muslim, yaitu orang mati karena bunuh diri. Ya, jadi orang meninggal karena bunuh diri, itu beberapa ulama ya, itu tidak boleh disolati. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan beberapa keimanan orang itu ketika mati dalam keadaan bunuh diri. Pertama-tama tentu kehilangan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kehilangan keimanannya kepada para malaikat. Kan ada malaikat itu yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagi rezeki, ya kan? Mengalokasikan ini untuk siapa, ini untuk siapa. Ya kan? Malaikat Israfil misalnya. Ya kan? Dan kemudian, dan ini saya kira yang juga paling penting adalah kehilangan keimanannya kepada takdir, yang itu juga merupakan bagian dari rukun iman. Di samping yang tadi saya katakan, dia kehilangan kehormatan di depan manusia itu, ya, berarti dia daya tahannya rendah, ya, kemampuan menghandling masalah rendah, kan gitu kan, kalau dia sampai berada di dalam maqamul ajaz. Ini saya kira peringatan buat kita semuanya. Jangan-jangan masih banyak di antara kita yang berada di dalam posisi ini. Itu sebabnya sehingga ada satu kalimat yang disebut dengan kalimatul istirja, ya, kalimat untuk memutus mata rantai ketidakberdayaan, memutus mata rantai kesedihan, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang pertama. Yang kedua, maqamus sabr imma lillah wa imma lil muru'atil insaniyah. Yang kedua adalah posisi sabar. Ada kalanya sabar karena Allah dan ada kalanya sabar karena keterhormatan kemanusiaannya, yang tadi sudah sedikit saya sampaikan. Bapak sekalian, orang sabar itu, ya kan, semestinya orang yang mau mengeluh tapi tidak dia lakukan, ya kan, dia tidak lakukan. Dia juga jengkel, tapi kejengkelannya dia tahan, ya kan? Itu orang yang sabar. Jadi masih ada unsur kepingin mengeluh, ada unsur kepingin jengkel, ada unsur sedih. Itu orang sabar. Tapi itu semuanya berusaha dia tahan, ya, berusaha dia lawan. Kejengkelan dia lawan, kesedihan dia lawan, kegelisahan dia lawan, ya, itu dia lawan. Dan karena itu muncullah sabar di dalam dirinya. Itu kan tidak gampang, ya kan, tidak gampang itu. Tapi ya sekalian, di dalam buku ini atau di dalam kalimat-kalimat ini masih berada di posisi yang kedua. Artinya, mudah-mudahan saya tidak salah gitu ya, bisa saja orang ini pada saat-saat tertentu, ketika terjadi akumulasi musibah yang sedemikian parah, sedemikian banyak, itu akan ambrol pertahanan kesabarannya, ya kan? Harus gak sabar, ya kan? Itu jadi istilahnya hilang gitu ya, pertahanan kesabarannya itu runtuh, dan kemudian dia tidak sabar. Jadi mari dicobong ini, ya, habis anaknya meninggal kecelakaan, setelah itu tambaknya kebanjiran, setelah itu bla 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 dan seterusnya, ya kan? Nah, ini bisa saja orang itu akan mengalami degradasi kesabaran sampai kemudian kehilangan kesabaran. Maqamus sabr, ya,
Tapi Bapak sekalian, inilah nun sewu, mohon maaf, inilah batas minimal orang itu dikatakan baik di dalam menghadapi musibah. Ya, ini batas minimal. Jadi batas minimal orang itu dikatakan baik dalam menghadapi musibah itu sabar. Meskipun mungkin kita sudah mengatakan bahwa wah sabar itu luar biasa deh, gak gampang sabar. Yes, tapi menurut buku ini sabar itu adalah batas minimal orang itu dikatakan baik saat dia menghadapi musibah. Artinya pada sisi ini dia memahami bahwa ada banyak hal dalam kehidupan yang dia alami itu yang dia tidak bisa mengendalikannya. Ya. Itu saya kira yang kenapa orang itu kemudian bisa, salah satunya kenapa orang itu bisa sabar, karena ada banyak hal dalam kehidupan di dunia ini yang dia tidak bisa mengendalikannya. Dia bisa menanam, ya kan? Dia bisa memberikan pupuk, ya, nek jarine wong Jawa dimes, dia bisa diirigasi dengan baik, dia tidak bisa menentukan nanti hasilnya baik atau tidak. Dia hanya bisa memohon kepada Allah, ya Allah, mugi-mugi pantun kula dados. Hanya itu. Kenapa? Karena hasil dia memupuk padinya, hasil dia menanam padinya, hasil dia mengairi padinya, itu dia tidak bisa mengendalikannya. Nanti akan terjadi apa setelah dia melakukan semua ikhtiar ini, akan terjadi apa? Dia tidak bisa mengendalikannya. Ya, dia tidak bisa mengendalikannya. Sama seperti prestasi-prestasi kita yang lain. Ya, kita mesti ingat, tidak tahu saya juga benar atau tidak, saya juga nggak tahu ketika tenggelamnya kapal Titanic ya. Yang itu sampai sang pembuatnya mengatakan ini Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan. Saking kokohnya kapal itu, saking bagusnya kapal itu, material-material yang digunakan untuk membuat kapal itu material yang paling bagus yang belum pernah ada waktu itu, saking bagusnya, saking kuatnya, ya tenggelam. Dan sang pembuatnya juga ikut tenggelam di dalam kapal itu. Ini apa maknanya? Maknanya orang itu tidak bisa mengendalikan hal-hal yang akan dia hadapi. Tidak bisa. Ya, kita ini Bapak sekalian, tidak ada di antara kita ini yang bisa mengendalikan apa yang akan terjadi nanti. Wah, iki pariku api, ya, was, dihitung kan, minggu panen kira-kira oleh sekian kintal atau sekian ton, mantep lah ini. Ketika lihat tambaknya, ya, esmu ini cari nih orang tempat saya itu, wes munggah piro bandengmu kira-kira, munggah papat, maksudnya 4 bandeng itu 1 kilo, kan begitu kan? Mantap, alhamdulillah, muga-muga dan seterusnya. Kita hanya bisa mengatakan muga-muga dadi, titik, nggak bisa lebih dari itu. Begitu lebih dari itu, sekalian, kita sudah mencampuri urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu orang sering mengintervensi urusan Allah Subhanahu wa taala, saat itulah orang ini akan gampang mengalami posisi ketidakberdayaan tadi itu. Dikira dia bisa mengendalikan semuanya, padahal dalam hidup ini hanya sedikit yang bisa kita kendalikan. Selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikannya. Bahkan kita hidup di dunia ini pun bukan dalam kendali kita, ya kan? Kendali siapa? Kendali Allah Subhanahu wa taala. Itulah minimal pemahaman yang kita miliki supaya kita bisa mendapatkan batas minimal disebut sebagai orang baik terkait dengan kesabaran ini. Makanya saya ulangi sekali lagi Bapak sekalian, ya kan, maqamus sabar ini, mudah-mudahan saya tidak salah ya membuat kesimpulan, adalah batas minimal orang itu disebut sebagai orang baik ketika menghadapi musibah. Yang kedua, yang ketiga, al-maqamus tsalits. Ini sudah, ya, derajat keimanannya sudah lebih tinggi nih daripada yang kedua. Maqamur ridho, rela. Kalau tadi di dalam sabar sekalian, itu ada keinginan untuk jengkel, ada keinginan untuk mengeluh, ada, itu ya, ada, tapi dia tahan, dan karena itu dia bersabar.
Karena itu makna sabar salah satunya adalah menahan. Ya, itu salah satu dari makna sabar. Berarti itu kalau kita kaitkan dengan diri kita, berarti sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sikap-sikap negatif di saat dia menghadapi musibah. Jadi masih ada keinginan mengeluh, keinginan jengkel, keinginan gelisah, sedih, masih ada semuanya itu. Tapi dia tahan. Ya, yang dalam Al-Qur'an itu disebut sebagai alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan. Nah, yang ketiga ini Bapak sekalian, itu sudah tidak ada lagi semuanya. Keluhan tidak ada. Yang ada adalah kelegaan pikiran, kelegaan jiwa, dan kelegaan hati. Lega semuanya. Artinya secara pikiran, secara konseptual, orang mendapatkan musibah itu wajar gitu, kira-kira begitu. Biasa. Secara pikiran ini. Ya. Kalau ada orang kan hidup ini kan sebetulnya orang itu sedang menghadapi masalah. Ya. Kalau nggak mau menghadapi masalah ya jangan hidup lah, kira-kira begitulah. Jadi secara konseptual, secara pikiran orang terkena musibah itu biasa gitu. Jadi lega pikirannya. Yang kedua, secara kejiwaan dia juga lega. Nggak perlu meledak-ledak secara emosional begini, nggak biasa aja. Ya kan? Secara emosi ini juga biasa gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mentakdirkan manusia, salah satunya sekalian, itu memiliki ruang ketidakterdugaan di dalam jiwanya. Ada banyak hal-hal yang nanti akan tidak terduga yang akan dia alami. Dan dia menyiapkan itu semuanya. Secara emosional dia, atau secara kejiwaan dan emosional dia lega. Oh, ini yang tidak terduga yang saya alamiin. Biasa deh gitu, kira-kira begitu. Yang saya ucapkan ini mudah. Saya sendiri juga mengucapkannya mudah. Tapi belum tentu itu kita bisa secara mudah kita lakukan kan. Ya, secara mudah untuk kita lakukan itu. Ya, karena memang tidak gampang. Jangankan ridho, sabar aja juga. Mestinya kalau para ustadz, para kiai, para alim yang biasa tahu tentang teori kesabaran, ya kan, mestinya dia akan sabar menghadapi masalah. Kan belum tentu juga. Mungkin ada oknum kiai, oknum ustadz, oknum apa, kena sedikit masalah saja sudah stres misalnya. Tidak gampang. Jadi yang kedua tadi, secara kejiwaan lega dia. Kenapa? Karena sudah menyiapkan ruang ketidakterdugaan di dalam dirinya. Bahwa nanti akan banyak hal-hal yang tidak terduga, yang di luar kendalinya, yang akan terjadi, kira-kira begitu. Dan apalagi yang ketiga, secara hati nurani juga lega. Kenapa? Ini dari Allah semuanya. Kira-kira seperti itu. Makanya Bapak sekalian, maqamur ridho itu, kalau saya tidak salah ya, itu identik dengan sikap seseorang ketika menghadapi pembagian sedikit yang dia alami. Itu namanya qanaah. Jadi qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nek kapan mungku duwe akeh terus qanaah, ya wajar lah. Ya kan? Tapi ini mendapatkan sedikit di luar ekspektasinya, di luar perkiraannya, jauh lebih sedikit daripada rencananya. Nah, itu kita qanaah apa enggak itu? Ya, itu qanaah atau enggak itu? Itulah maqamur ridho. Ya, itulah maqamur ridho. Yang ketiga itu. Ya. Makanya ini kalau di dalam fikih kata beliau, untuk makom ini sebetulnya orang sabar itu sudah cukup, kira-kira seperti itu. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, yang namanya adalah rela, ridho, bahwa ini semuanya adalah skenario Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini tidak ada satupun skenario Allah untuk dirinya kecuali itu adalah sebuah kebaikan bagi dirinya. Ya,
kan ada sebuah konsep di dalam beragama di mana konsep ini ya itu akan memotivasi kita untuk bisa melaksanakannya. Adalah Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu itu bermanfaat bagi manusia. Memerintahkan sholat, zakat dan lain sebagainya. Tidak ada satupun perintah Allah kecuali perintah itu berguna dan bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhiratnya. Meskipun perintah itu terasa berat, meskipun perintah itu terasa tidak logis di awal, ya kan? Dan yang kedua, tidak ada satupun larangan Allah baik di dalam Quran maupun di dalam hadis kecuali larangan itu akan membahayakan manusia. Meskipun mungkin di awal-awal dia menganggap larangan itu nikmat, larangan itu enak, ya. Orang mencuri itu kalau nggak ketahuan enak, orang korupsi itu kalau nggak ketahuan enak, ya kan? Kenapa? Karena dia bisa kaya dalam waktu cepat misalnya. Jadi ada akselerasi kepemilikan harta yang cepat begitu. Wes gak soro-soro kira-kira begitu. Di awal-awal mungkin seperti itu. Tapi tidaklah seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, berzina juga seperti itu. Begitu pula larangan-larangan yang lain. Jadi tidak ada satupun larangan Allah Subhanahu wa taala kecuali larangan itu akan menimbulkan bahaya dan madharat bagi manusia. Yang kedua, yang ketiga, ya, tidak ada satupun tadbir Rabbani, ya, tidak ada satupun rekayasa Allah. Sekali lagi, tidak ada satupun skenario Allah bagi manusia kecuali skenario itu bagi orang-orang yang beriman akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Ya. Saya tidak tahu persis, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan saya tidak salah. Kira-kira itulah syarat supaya kita mendapatkan posisi yang ketiga ini. Ya, maqamur ridho, laka dia. Dan ini juga bukan posisi yang mudah, sulit. Prosesnya, proses pembelajarannya itu mungkin juga panjang. Ya. Jadi ketika anaknya kecelakaan atau ketika anaknya meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah selesai. Tidak ada gejolak apapun di dalam jiwanya. Ya. Dan itu bukan terungkap dengan kata-kata yang pertama, tapi terungkap di dalam bahasa hatinya. Karena belum tentu yang terungkap dengan kata-katanya itu kemudian dia ikhlas atau dia ridho. Ya, mestinya ketika meninggal anaknya, kalau dia ridho kan ya namanya orang lega kan. Orang lega itu kan ya senyum. Paling enggak wajahnya itu tidak menampakkan kesedihan, enggak ada guratan-guratan kegelisahan gitu di dalam raut mukanya kan begitu. Tapi enggak, aku ridho, anakku mati, kuk aku ridho. Ya, enggak ridho itu kan. Jadi masih terselip gitu hal-hal yang mengganjal di dalam dirinya. Gitu. Nah, Bapak sekalian, itu yang ketiga. Nah, yang ketiga ini saja menurut saya wallahu a'lam bishawab sulit gitu. Ya. Yang keempat. Ya. Yang keempat, saya memahami yang keempat ini kira-kira hanya para nabi dan rasul ya. Yang bisa itu yang keempat ini. Ya, para nabi dan rasul dan tentu ya orang-orang yang ya sedikit grade-nya di bawah mereka-mereka ini. Sepertinya kok sulit kita ini yang keempat. Yang ketiga saja tadi sulit, apalagi yang keempat. Apa itu? Posisi syukur. Ya. Ini lebih tinggi daripada posisi sabar. Karena pada posisi ini, sekalian, musibah itu, lebih tinggi daripada posisi ridho. Ya, tolong dikoreksi itu. Ya, nanti ngetiknya ya. Jadi ini lebih tinggi daripada posisi ridho. Karena dalam posisi ini musibah dianggap nikmat dan karenanya dia bersyukur atas nikmat musibah itu.
Konsepnya sederhana. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah kalau tidak salah. Saya agak kurang ini ya, mungkin minta tolong para ustadz yang hadir pada kesempatan ini, apakah Ummu Salamah atau Aisyah gitu yang meriwayatkan hadis itu ya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika menghadapi sebuah kenikmatan, ketika mendapatkan nikmat, beliau itu memuji Allah dengan mengatakan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya, aku memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurnalah berbagai macam sholihat. Ya, jadi ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ya, itu beliau memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya. Tapi ketika menghadapi kesedihan, ya, menghadapi sesuatu yang beliau tidak menginginkannya, beliau juga tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahil ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di semua situasi. Artinya kan bersyukur kepada Allah di semua situasi. Apakah situasi mudah ataukah situasi sulit? Nah, kita kan disuruh untuk mencontoh Rasulullah SAW ya dalam bab ini. Meskipun menurut saya ini sulit, ya, sekali lagi sulit, ya, tidak gampang. Jadi bagaimana orang itu terkena musibah, tapi dia bersyukur atas musibah yang terjadi. Kalau kita kepingin contoh di dalam Al-Quran, itu adalah apa yang dialami oleh Nabi Ayub. Ya, makanya saya katakan mungkin posisi keempat ini hanya para nabi dan rasul, mungkin ya. Tapi barangkali di ruangan ini ada yang bisa menempatkan diri mendapatkan posisi itu. Wallahualam, kita nggak tahu, ya kan? Mudah-mudahan ada gitu ya. Yang jelas saya angkat tangan dengan posisi ini. Bersyukur atas musibah itu Nabi Ayub alaihissalam. Dia sakit pada mulai usia 60 tahun kalau nggak salah. Dan kemudian sakitnya ini berlangsung lama sampai 7 tahun. Ini bukan sakit biasa. Ini virus yang sangat-sangat ganas, sehingga semua orang yang mendekatinya itu bisa ketularan. Sehingga ada anaknya yang meninggal, ada saudaranya yang meninggal, ada pamannya yang meninggal. Ya, tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan buat beliau, istrinya yang punya ya daya tahan tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, istrinya tidak ketularan gitu. Sehingga hanya istrinya inilah yang merawat selama 7 tahun itu. Dan itu pun hampir-hampir tidak sabar. Sampai kemudian dia mengatakan kepada suaminya, "Mas, sampeyan iki lak nabi, Mas. Mbok njaluk po nang ngono Gusti Allah cek nanti paringi waras." Wajar kan? Dan doa Nabi itu apa? Mustajab, ya kan? Sederhana jawab Nabi Ayub alaihissalam, "Dek, aku dikai nikmat Allah itu sudah tahun. Ya, 60 tahun itu nggak sakit, nggak apa gitu ya. Nikmat banyak. Semua lagi cek 7 tahun nek mosok njaluk waras. Iki nek gak Nabi setangga itu. Soalnya kadang-kadang kita itu sekalian, ya. 60 tahun kita mendapatkan nikmat, 1 hari kita terkena musibah, seolah-olah hilang semuanya itu nikmat yang 60 tahun, ya kan? Di kita kan banyak yang seperti itu kan? Ya, bahkan manusia itu dalam kondisi sakit, yang sakit itu mungkin 1-2 bagian saja, tapi mengeluhnya banyak. Awakku kok loro kabeh. Padahal mripate ya cek iso ndelok, kupinge ya cek iso ngringekno, ya kan? Tapi apa katanya? Awakku loro kabeh. Ini mari kita lihat diri kita masing-masing lah gitu. Kok seolah-olah nikmat Allah yang bernama pendengaran itu hilang, nikmat Allah yang bernama penglihatan itu hilang, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita masih bisa berjalan dengan baik itu hilang hanya gara-gara demam yang kemudian mengatakan awakku loro kabeh.
kabeh. Kabeh itu kan berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya kan? Itu Nabi Ayub. Makanya di dalam Al-Quran, saya juga tidak tahu ya, ini mungkin cara saya melihat ayat, mbuh bener mbuh salah, munggu gak salah. Gak ada doa Nabi Ayub di dalam Al-Quran itu minta kesembuhan. Dia hanya lapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala di ayat yang ke-83 dari surat Al-Anbiya itu. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub, ya, ketika dia memanggil Tuhannya, nada, Rabbi inni massaniyad dhurru, ya Allah kula sak menika gerah, kula sak menika sakit, ya Allah kula sak menika sakit, wa anta arhamur rahimin, ya, lan panjenengan iku zat ingkang maha memberi rahmat. Lapor saja beliau. Apakah Allah tidak tahu kalau dia itu sakit? Allah tahu, maha tahu. Tapi Nabi Ayub ingin menyampaikan positioningnya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mengeluh, ya, dia tidak jengkel, dia sabar, dia ridho, dan dia bersyukur. Buktinya ketika dia diminta oleh istrinya untuk memohon kesembuhan, dia mengatakan bahwa nikmat Allah itu masih terlalu banyak dibanding sakit yang dia derita saat itu. Makanya kalau kita nggak bisa di posisi ketiga dan keempat, minimal jangan di posisi pertama. Saya ulang sekali lagi, nek gak iso, kalau nggak bisa di posisi ketiga dan keempat, ya, jadi posisi ketiga, keempat, ya ini posisi ketiga ya. Kalau kita nggak bisa di posisi ketiga dan keempat, minimal jangan sampai kita di posisi yang pertama, ya. Jadi minimal kita di posisi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.